Itu, thank you Michael. Doktif semangat, terima kasih sayang. Jiwit bikin kita pinter, ya harus pinter loh ya, jangan FOMO ya. Kalau udah cocok di satu produk udah, nggak harus brandnya Doktif gitu loh. Ya kalau kalian cocok dengan brand A, brand B, ya udah itu aja. Ya jangan gonta-ganti. Doktif tuh sering banget nasihatin pasien, udah muka bagus pengen pakai produknya Doktif tolak. Selama produknya tidak mengandung obat bahan keras, tidak mengandung merkuroy, lanjutkan. Gitu. Paling mereka nanya, "Dok, gimana tahunya?" Ya udah, kalian lepas 3 hari, ada nggak reaksinya yang muncul? Gitu. Kalau nggak ada, ya lanjutkan aja. Ya, kalau udah bagus lanjutkan, berarti tandanya kalian cocok. Karena skincare itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan, belum tentu dengan produknya Doktif juga cocok. Nah, Doktif ini muncul untuk apa? Ya, untuk ngasih tahu ke kalian, ini loh, produk ini sesuai nggak sih dengan klaimnya, itu doang. Tapi kan kalian lihat kiringannya. Ingin menjatuhkan usaha orang, ingin menjelekkan produk orang. Nah, kalau emang produknya BUSUK, ya diperbaikin, bukan tantrum. Gitu. Ya, oke? Ada yang nanya tuh dok. Apa? Krim tarim aman nggak? Mana tuh? Oh ini ya guys ya. Ditunggu ya. Tungguin ya. Ntar ya, sebentar lagi Doti bikin VT-nya. Tungguin Nggak aja. ada Nih, hasilnya. kalian lihat nih. Langsung Nih, sekarang nih. kalian lihat nih. Mana ada ini izin NA-nya? Mana ada ini? Kalian masih mau beli begini-begini? Mana ini izin NA-nya guys? Di mana? Masih mau beli kalian? Kalian tahu dari mana ini kalau dari Yaman? Tahu dari mana? Kali aja nih dibungkusnya di perumahan, di mana gitu. Karena bahasa Arab kali. Mana? Ini namanya menjual agama. Ini paling benci Doktif ini. Namanya nih Wajhul Ursi. Ya kan? Itu tuh paling benci tuh Doktif tuh. Ayo dong, ini yang buat keluar siapa ini? Ownernya. Tantrum dong ke Doktif, keluarkan siapa ini ownernya, hah? Bukan ini beli di luar, bikinnya di Indonesia juga ya, hah? Tapi kalian pakai stiker seolah-olah kayak dari Arab, dari Yaman, dari mana, hah? Tantrum dong, hah? Tantrum, keluar dong yang punya. Ya, nggak usah dibeli guys, bahaya, yang jelas bahaya. Udah jelas nggak ada NA-nya. Udah jelas. Apa? Mau didatengin Doktifnya? Datengin aja sini. Sini ownernya, ketahuan siapa ownernya, kan sembunyi kalian. Udah deh. Ya, jangan cari perkara. Udah dibilang kok salah ya salah aja. Dah. Oke. Apalagi guys? Apalagi nih? D2G udah itu. Udah di sebagian udah. Oke, hati-hati ya guys. Pokoknya bila Doti bilang hati-hati ya, jangan gampang FOMO. Produk yang nggak ada NA-nya kayak gini ini udah jelas berbahaya, udah jelas. Udah nggak usah pakai ditanya-tanya lagi. Itu di e-commerce kan banyak banget tuh, ribuan pieces, ratusan ribu gitu. Prof Taruna, tolongin dong cybernya, bisa nggak ditutup e-commerce-nya gitu. Ini udah jelas nih, nggak ada NA-nya. Masyarakat Indonesia tuh gampang lupa. Persis seperti apa yang diomongin DRL. Masyarakat Indonesia tuh gampang lupa. Jadi nanti pasti aku akan menjadi nomor 1 lagi gitu ya. DRL, muncul apa DRL sini dong? Jangan pakai bujer-bujernya atau di belakang. Jangan suruh ART Ros yang Doktif ketemu di apartemen kamu. Ngapain sih di apartemen kamu? Tinggal di situ, ya. Tinggal di situ atau ngapain? Terima upeti. Apa? Kok ya Allah kasih tahu gitu loh. Ternyata itu apartemen kamu. Ya kan? Keluar lagi ART Ros dari situ. Bajunya sama pula, nggak ganti-ganti loh itu. Yang di belakang. Bajunya merah nggak ganti-ganti. Lagi ngapain di apartemennya DRL? Salah ya Doktif ya. Tuntut dong Doktif, tuntut. Saksinya banyak yang ngelihat kamu dari apartemen situ, ngapain? Pertanyaannya Doktif. Heran ya Doktif ya, masih aja pakai kayak gitu. Tapi citranya seolah-olah diam, seolah-olah sudah berubah gitu ya. Tapi nyerang Doktif dari belakang, ya kan? Ketahuan kan? Kubu kalian tuh bermasalah semua, ya. Gitu. Apa lagi ini? Oke.
skincare yang aman untuk usia 5 tahun. Oh, 5 tahun 5 tahun mah balita. ya 5 tahun ya. Tuh dokter belum cek untuk balita guys. Belum ke situ. Kalau balita mah nggak usah dikasih aneh-aneh dah. Itu tuh ada tuh yang Sunscreen aja namanya bukan. Enggak, itu loh yang memang untuk diapers itu loh. Untuk diapers atau brand apa sih namanya itu Vaseline apa itu ya. Ya kan? Thank you Taida. Ya kan? Siapa itu yang ngasih itu? Siapa itu panggil apa sih? Ya Panggil pokoknya aja. gitulah pokoknya. Panggil Thank you ya, nggak bisa disebutin satu-satu ya. Gitu. Jadi apa sih pokoknya pakai diapers tuh loh yang buat bayi itu aja. Kok bayi mah nggak usah aneh-aneh deh guys gitu. Paling nanti moisturizer, cuma dokter nggak bisa ngomong karena dokter tuh nggak tahu ya. Aktif Kalau sendiri ya. iya dokter itu nggak ngerti ya. Kalau misalnya dokter ngerti ini kayak begini nih, ini udah dokter paham hasilnya keluar ya. Hasil labnya udah keluar dan ini berbahaya ya, berbahaya. Tunggu aja nanti Tinggal VT-nya tunggu dokter aja ya. Udah jelas udah nggak usah beli loh. Awas yang beli ini, nggak usah ya guys ya. Lumayan nih harganya kan. Gitu, ada yang ditempatin ke pot kecil-kecil. Udah jelas tuh melanggar aturan Badan POM. Udah jelas. Prof Taruna. Ya, silakan ditindak. Ini sudah ada, hasilnya sudah ada gitu. Ya. Oke. Ini udah tahu belum guys ini apa guys? Jawab dong ini apa? Apa sih tulisannya ini kelihatan? Siapa ini? Apa nih? Tuh, udah dijawab tuh. Tuh udah dijawab. Bantuin dong guys. Tuh udah bener tuh. Tuh. Ayo ngomong dong, bantu. Tuh, betul. Sampai 1000 aja tuh tulis guys. Ya bener itu. Ya, tulisin guys. Nah, semua biar kalian bisa menolong masyarakat yang beli pada tobat semua. Pada tahu ini brandnya. Ya. Keluar dong ownernya, siapa sih? Ownernya nanti sakit hati. Serang dokter pakai bujer-bujer, terus dokter mentalnya jatuh, enggak? Akan. Udah jelas nih ngelanggar Badan POM. Gitu, mau pakai apa kalian? Gitu. Ya itu udah terus. Biarin, biar masyarakat pada tahu udah nggak usah beli. Di e-commerce-nya gede banget penjualannya guys. Ratusan ribu, jutaan kan udah terjual. Dia pakai jualan agama nih, jualan agama nih. Ini produk-produk yang menjual agama nih. Mentang-mentang di Indonesia mayoritas Muslim, sampai DRL juga ikut-ikutan tuh nyebar login segala tuh. Pasti udah dokter bilang nanti ujungnya senjatanya dia itu login. Bang Dery jangan ikut-ikutan deh. Bang Dery, ini orang udah nipu jutaan masyarakat, duitnya nggak dibalikin. Gitu, dokter pula. Gitu. Malah jangan dibelain. Jangan pakai meskipun login pun beneran, meskipun jadi mualaf beneran, tak bohong tangga gitu. Tetap aja dia udah merugikan masyarakat, jutaan masyarakat udah kena gimmicknya dia. Ya, Bang Dery, harusnya Bang Dery nasehatin dia untuk balikin duitnya masyarakat, bukan tambah dibelain gitu. Masa dokter yang lagi berjuang digituin lagi sama Bang Dery? Kenapa sih Bang Dery nggak dapat apa-apa kan? Nggak dapat apa-apa kan dari DRL? Nggak boleh loh. Ya, pertanggungjawabannya dunia akhirat loh Bang. Nggak boleh. Kalau mancing-mancing boleh, kalau mancing boleh, tapi nggak terima duitnya. Untuk tahu aja karakter orangnya sih boleh. Tapi begitu terima duitnya, jangan. Ya, tuh udah bener ya guys, ya udah 1.300 tuh udah bener itu. Udah ya, jangan nanya-nanya ya. Udah, kemarin kan heboh tuh. Ya. Oke. Gitu. Jadi Bang Dery mending kontennya VT-nya di take down deh. Soalnya DRL juga nggak ngaku tuh. Nggak ngaku DRL-nya. Ya. Daripada nanti jadi panjang urusannya gitu. Oke. Mana nih? Kelewatan. Bablasan. Sebentar, apa itu brandnya dokter nggak tahu. Karena kemarin kan banyak banget guys yang nanya ini, ya kan? Banyak banget yang nanya ini. Dokter sampai mintanya di lab cuma 3 hari. Emang bayarnya murah? Gitu loh kan? Enggak, dokter bayar pakai duit sendiri. Gitu buat ngecek. Bujer-bujer, sakit hati. Jangan-jangan kamu jualan ini juga ya? Kenapa? Lapaknya sepi, usahanya hancur gara-gara jualan produk begini. Emang sengaja. Kalian-kalian yang jualan produk kayak begini emang usahanya dokter hancurin. Ya, supaya nggak tambah dosa. Ini namanya meras masyarakat. Begitu masyarakat lepas, mukanya hancur. Ini yang jual mau tanggung jawab? Enggak.
Mau nggak tanggung jawab kalian? Mukanya masyarakat jadi rusak. Kalau jualan aja mikirnya cuan, 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 ya. Akibatnya nggak kalian pikirin, apa nggak bikin pika sebelen namanya? Jengkel lah dokter. Udah kayak begitu. Giliran korbannya aja ke kliniknya dokter, kasihan duitnya habis berapa, nulis aja dokter mikir ini habis berapa ya kira-kira ya, sanggup apa enggak gitu. Kalian mah enggak, jualan aja, mau bayar nggak peduli, efek sampingnya nggak peduli, emang dokter mau hancurin, Mereka sampai memang mau ngancurin pengusaha skincare kayak kalian, emang mau kenapa, sakit hati gitu. Heran deh dokter itu sama kalian, bukannya tobat. Oh iya, ada yang ngingetin di dunia. Masih di dunia loh dokter ingetin. Coba kalau di akhirat gimana? Apa nggak dipijak-pijak itu menjerit kalian, meledak kalian di dalam situ kubur? Heran ya, gitu. Nggak usah, ini udah jelas nih, nggak ada badan pom, nggak ada apa-apa ini. Buang aja, kalau beli buang. Terus itu marah ownernya. Gitu. Heran ya. Apalagi ini tuh dibilang tuh nah nggak boleh busuk hati, pasti penjualnya tuh, pasti ownernya, iya kan? Tuh pasti udah pokoknya bujur-bujur di sini itu pasti dia nggak pengen lapaknya sepi, pengen terus membahayakan masyarakat supaya cuannya jalan terus. Terus kamu pikir dokter mundur? Enggak, makasih. Makasih. Nggak bakalan dokter mundur. Gitu ya. Nggak bakalan. Malah kalau dokter ngeliat kayak begitu, naik tuh ininya dokter algoritma, terusan dong gitu, lanjutin dong, serang dokter, seneng dokternya, lanjutin. Berani nggak yang ngomong-ngomong kayak gitu ikutannya kalau ada bencana, ikutan dokter ya, yang bisa balik kalian tinggalin KTP, berani nggak? Resikonya kematian, mau nggak? Ikut dong sama dokter. Kalau dokter mentalnya udah segitu, bukan mental yang untuk oh begitu dicaci, begitu di ini langsung dokter down, enggak, no. Dokter bukan mental seperti itu. Ya, tambah lucu. Makanya kalian mungkin ada yang banyak banget pasiennya dokter tadi nanya, kok dokter kok bisa sih sabar begitu, malah tersenyum? Ya dokter ketawain, dikira mentalnya dokter sekecil itu. Kalianlah yang mempermalukan diri kalian sendiri. Dengar guys, Arif Afanda sudah dihapus ya Instagramnya ya. Oh gitu dok. Katanya sih gitu. Arif Afanda, kok nggak ada lagi sih Instagramnya? Kemana? Mau menghapuskan barang bukti ya? Kan masyarakat sudah pada nge-record. Jadi barang buktinya record dari masyarakat di TikTok. Udah banyak recordnya. Jadi kamu nggak bisa ngapus barang bukti. Kesian ya, kecian. Udah, sekarang kamu siap-siap aja karena dokter denger nih sudah ada yang mau minta damai. Ada yang mau minta damai ya? Di luar sananya dok. Iya dong. Terus nanti damai nggak dok? Damai tergantung sih. Kalau damainya pencabutan tentang pasal dia yang dokter dituduh membuka data pribadinya dia, padahal dia duluan jam 1.41 ya. Nanti data Meta Insta bakalan dibuka. Ya, dia yang buka duluan di Instanya jam 1.41 pagi kalau nggak salah ya. Di follower dia yang 3,1 juta apa guys? Kan dia yang buka. Pagi-pagi dokter terima ribuan WA, ribuan chat ya. Ribuan chat dokter terima. Terus dokter yang dilaporkan. Lucu kan? Rahma playing victim kamu loh. Gitu, dokter juga laporkan kamu. Jadi nanti dia kalau naik majelis hakim pasti ketawa, pasti lucu, pasti ngelihat kamu yang berbuat, kamu yang selesaikan. Kamu yang berbuat, kenapa dokter yang selesaikan? Kan kamu yang playing victim. Gitu. Kamu yang share di 3,1 juta, dokter cuman pasang di profile picture WhatsApp ya kan? Tuh. Yang cuman ratusan. Dan ternyata yang ngelihat orangnya dari kamu. Banyak banget saksinya. Tuh yang chat semua dokter. Taunya dari mana? Dari kamu. Berarti siapa yang duluan? Siapa yang bermain api? Karena susah nyari celahnya dokter, ya udah deh pasalnya apa, pembukaan data pribadi gitu ya. Kamu laporkan, dokter laporkan, sama-sama. Kamu cabut, dokter cabut, ya. Berarti yang itunya aja. Itunya aja. Soal labrak, no. Dokter pengen banget tuh ngeliat gerombolan sirkus pakai baju warna itu.
Ya. Biar jadi pelajaran. Senang ya, yang akhirnya menang adalah hukum atau konglomerasi mafia skincare. Siapa yang akan menang? Gitu. Ya. Oke. Jadi nggak gampang untuk ngomongin orang ya, bilang Safa gimana sayang, sehat sayang, jangan stres ya. Yuk kita berdoa, beliau ini ada sama Allah diuji sakit ya guys ya. Kita berdoa insya Allah Teh Safa segera diangkat penyakitnya ya. Asal jangan stres ya sayang ya. Enjoy your life gitu ya. Selama kita nggak neko-neko, selama kita nggak aneh-aneh, nikmatin aja gitu ya. Oke. Apalagi semangat. Thank you sayang ya. Syafakila gitu ya. Ada yang mau ditanyain gak guys? Berarti mau end live ya. Yang jelas yang kasus yang DRL dibilang sebagai login apa itu enggak ya, enggak ada itu. Makanya Bang Dery lebih baik di take down karena Bang Dery kan dikenal sebagai seorang ustadz. Masa sih ustadz kok membuat sesuatu yang hoax ya? Oke? Gitu. Dokter Eka katanya udah punya. Oh Dokter Eka guys. Thank you sama ini guys. Dokter Eka setuju nggak kalau Doktif datang ke Makassar? Dia mau ke Makassar. Mau ke Makassar biar gampang ngurusnya di ID sana. Jadi biar ID Makassar aja yang ngurusin, gimana guys? Setuju nggak guys? Nanti Doktif live gimana guys? Ora tiket Makassar sekaligus Doktif mau jalan-jalan di Makassar tuh apa sih makanannya? Ini kan kemarin kan Doktif ke Palembang ya kan, ke kliniknya DRL. Kalau sekarang yang kliniknya DRL juga sama Athena tapi tempatnya si Eka. Apa sih Eka itu makanan di Makassar apa? Setuju nggak? Coba komen dong guys orang Makassar. Doktif mau ke Makassar di Doktif live. Berani nggak? Kabur pasti dia. Makanan apa ya Dok Makassar? Ada makanan Makassar, palu buntung kalau nggak salah ya. Palu buntung. Ada. Pengen banget tuh Doktif lihat mukanya dia. Coto. Coba Doktif mau nanya, Coto. kamu bilangin Coto tuh Bopeng. apa soto? Iya coto. Kan dia bilang kan apa namanya skar gitu kan. Skar tuh alias yang BO itu ya, gitu kan. Doktif mau lihat itu bos kamu kenapa nggak kamu rawat sekalian? Bos kamu punya klinik loh. Lebih parah, jauh lebih parah dibanding Doktif. Kan Doktif pernah ketemu ngelihat sendiri. Tapi Doktif tunjuk-tunjuk. Karena dia sukanya dia tiba-tiba dia nyelonong masuk ruangan di Badan POM ya, sambil dengan Hans Pranata pegang handphone untuk syuting. Tapi Doktif tunjuk-tunjuk muka mereka berdua. Bener nggak? DRL sama Hans Pranata. Kalian ketakutan. Kenapa kalian takut? Karena kalian salah. Doktif nggak ada sedikit pun gentar. Matikan video kalian. Karena itu sudah melanggar. Gitu. Ketakutan Hansnya. Hans Pranata yang tukang bikin lagu Benjamin Button. Hans Pranata. Gitu. Mau melawan Doktif, kamu pikir Doktif takut dengan fitnahan kamu, lagu-lagu kamu? Bukan levelnya Doktif. Bukan levelnya Doktif kalian itu. Bahkan di belakang kan jelas DRL bilang dia takut banget sama Doktif. Tapi kok kenapa itu upik abunya masih begitu? Gitu ya. Gak apa-apa Doktif mah kalian rekam dan nyampe ke dia. Biar itu upik abunya juga pada diem tuh si Eka juga itu yang kerja sama dia. Gak usah suruh-suruh orang. Bosnya kamu tuh udah ketakutan. Asal kalian tahu, bosnya kalian itu sudah ketakutan. Sudah jelas. Bukti sudah dipegang sama Polda. Ya, udah jelas. Gitu. Ya. Oke, Teh Safa udah Teh sayang, thank you sayang. Udah saya tuh gak bisa balesnya ya. Doktif bingung soalnya gak bisa balesnya sayang ya. Thank you. Biasa. Udah ya, oke. Thank you sayang. Pokoknya Doktif selalu doain cepet sembuh. Ya sehat selalu. Jangan kecapean kalau bikin konten. Jangan kecapean kalau bikin konten ya, Teh Safa. Gitu ya. Oke. Emang ada telepon bang? Ada tadi ada telepon.